Sekretaris Jenderal Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO, Jens Stoltenberg, mengecam ancaman nuklir oleh Rusia setelah mantan Presiden Rusia, Dmitry Medvedev, memperingatkan aliansi militer Barat itu bahwa kekalahan Rusia di Ukraina dapat memicu perang nuklir. Resiko menggunakan senjata nuklir memang rendah, tetapi retorika nuklir Rusia sama sekali tidak bertanggung jawab. Itu berbahaya. Rusia harus tahu bahwa perang nuklir tidak akan pernah bisa dimenangkan, dan karenanya tidak boleh dijadikan perang. Stoltenberg menegaskan bahwa NATO akan terus mencermati apa yang dilakukan Rusia dan akan bereaksi jika dibutuhkan. Sejak Rusia menginvasi Ukraina hampir setahun lalu pada tanggal 24 Februari, Medvedev berulang kali mengangkat ancaman serangan nuklir. Medvedev mengatakan, kekalahan negara-negara nuklir dalam perang konvensional dapat memicu perang nuklir. Negara-negara nuklir tidak pernah kalah dalam konflik besar yang menjadi sandaran nasib mereka. Pemerintah Rusia pun mendukung pernyataan dari Medvedev itu dengan mengatakan bahwa pernyataan tersebut sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip Rusia. Doktrin dari Rusia mengizinkan serangan nuklir setelah agresi terhadap Federasi Rusia mengancam keberadaan negara itu. Pengamat hubungan internasional, Teuku Reza Shah mengatakan, Indonesia punya peran untuk mencegah perang nuklir. Indonesia bisa berkoalisi dengan Turki, Organisasi Kerjasama Islam atau OKI, serta Gerakan Non-Blok untuk membuat resolusi di PBB. Indonesia juga bisa berinisiatif untuk berhubungan langsung dengan Sekretaris Jenderal PBB untuk mengajukan resolusi untuk mencegah perang nuklir. Menurut Teuku Reza Shah, Indonesia yang saat ini menjadi ketua ASEAN memiliki momentum untuk mengajukan resolusi tersebut. Teuku Reza Shah berharap Menteri Luar Negeri Indonesia bisa berkunjung ke PBB untuk mengajukan resolusi yang mencegah perang nuklir. Teuku Reza Shah mengatakan, perang Rusia dan Ukraina yang berkepanjangan berpotensi menjadi perang dunia ketiga dan dikhawatirkan memunculkan perang nuklir. Perang dapat melebar dengan melibatkan China sebagai sekutu Rusia. China akan memainkan Eropa untuk menguasai Taiwan, sementara Amerika Serikat tidak siap untuk perang di dua zona, dan negara sekutu mereka sudah tidak lagi kompak. Rusia sangat bergantung pada China. Ini bisa melebar ke perang dunia ketiga. Amerika Serikat tidak siap perang di dua zona, sementara level teknologi sudah seimbang, dan negara sekutu Amerika sudah tidak lagi kompak. Belum lama ini mantan Presiden Rusia, Dmitry Medvedev, telah memperingatkan NATO bahwa kekalahan Rusia di Ukraina dapat memicu perang nuklir. Medvedev yang menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia, menegaskan kekuatan nuklir tidak pernah kalah dalam konflik besar. Medvedev juga mengatakan, aliansi militer dan pemimpin pertahanan Barat lainnya harus mempertimbangkan resiko kebijakan mereka. Doktrin Moskow mengizinkan serangan nuklir setelah agresi terhadap Federasi Rusia dengan senjata konvensional ketika keamanan negara Rusia terancam. Keputusan utama Rusia dalam penggunaan senjata nuklir dipegang oleh Presiden Vladimir Putin. Medvedev yang berada di lingkaran terdekat Putin kerap melontarkan ancaman kekuatan nuklir terhadap Barat. Sejak perang di Ukraina meletus, Medvedev menjadi salah satu orang yang vokal dalam menentang negara-negara Barat. Rusia dan Amerika Serikat merupakan negara dengan kekuatan nuklir terbesar. Keduanya memiliki sekitar 90% hulu ledak nuklir dunia. Menurut Federasi Ilmuwan Amerika, Rusia memiliki 5.977 hulu ledak nuklir, sementara Amerika Serikat memiliki 5.428. Di sisi lain, China memiliki 350 hulu ledak nuklir, negara Prancis sebanyak 290, dan negara Inggris sebanyak 225.